Bapak Ibu, peserta webinar, anggota komunitas belajar Sekolah Inklusi Merdeka. Mari Bapak Ibu kita mulai acara pada kesempatan malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wabillahi nasta'in ala bertujuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Rita. Yang saya hormati rekan-rekan anggota komunitas Sekolah Inklusi Merdeka yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar bertemu pada ruang virtual ini untuk sama-sama kita berbagi ide, berbagi inspirasi. Semoga dengan apa yang nanti disampaikan oleh beliau narasumber kita bisa menambahkan ide dan kreasi kita dalam mengolah pembelajaran di kelas untuk mempersembahkan hal terbaik pada peserta didik kita. Yang kedua, marilah sama-sama kita panjatkan salawat salam juga pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita teladan untuk menjalani hidup, untuk menjalani sebuah ibadah yang dimana kita lakukan setiap harinya. Khususnya kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, kita patut berbangga bahwa apa yang kita kerjakan setiap harinya bukan hanya bernilai baik pada diri kita, tapi juga bermakna pada peserta didik kita, sehingga kita nanti kelak akan menjadi orang-orang yang bangga di kemudian hari bahwa mereka adalah anak didik kita. Dan kita tidak melakukan pembiaran atau tidak membiarkan mereka tumbuh begitu saja, tapi kita memberikan treatment terbaik yang bisa kita laksanakan di kelas-kelas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan di sini saya sebagai moderator untuk membacakan terkait kesepakatan Kombal webinar Sekolah Inklusi Merdeka. Yang pertama, webinar diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Yang kedua, susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian teknis tata cara, pengisian daftar diri, dan pengunduhan sertifikat. Yang kedua adalah pembukaan, berikutnya akan disusul dengan mendengarkan dan menggunakan lagu Indonesia Raya. Ada materi dari narasumber, kemudian tanya jawab yang diakhiri dengan closing. Bapak Ibu, nanti pemaparan akan dilaksanakan sekitar 60 menit, jadi silakan Bapak Ibu untuk menyimak dengan baik, untuk melihat, untuk nanti juga mungkin mencatat poin-poin penting yang nanti bisa dieksplorasi, bisa dikolaborasikan dengan beliau. Dan nanti harapannya setelah 60 menit tersebut akan ada waktu 30 menit untuk adanya diskusi dan tanya jawab. Semoga nanti ada insight ataupun ada masukan dari rekan-rekan yang lain yang bisa menambah perbaikan ataupun adanya nantinya bisa membuat karya dari Bu Rita ini juga lebih baik ke depannya. Nanti juga harapannya Bapak Ibu masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan langsung pada narasumber, nanti bisa mendapatkan jawaban. Karena saya yakin paparan yang beliau berikan selama 60 menit itu juga masih banyak hal-hal yang mungkin masih bisa kita gali bersama gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa bertanya di sana. Kemudian ketika nanti sesi tanya jawab nanti akan kami daftarkan, daftarnya akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu silakan menyimak dengan baik dan kemudian bisa mengikuti terlebih dahulu penjelasan dari beliau dan kemudian nanti akan dibagikan daftar hadir pada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, berikut akan kami sampaikan tentang teknis untuk tata cara pengisian daftar hadir, serta bagaimana cara pengunduhan sertifikatnya. Yang pertama, daftar hadir akan dibagikan pada saat tanya jawab berlangsung, dan nanti akan ditutup hingga akhir acara. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah selesai, silakan untuk mengisi daftar hadir, dan kemudian bisa meninggalkan ruangan setelah acara ditutup dan memastikan daftar hadir sudah diisi. Jika nanti ada kendala, bisa stay di ruangan dan akan kami coba cek dan kami bantu. Yang kedua, setelah mengisi Google Forms, silakan Bapak Ibu cek di list kehadiran pada microsite kami, SID, Webcosim. Di sana Bapak Ibu nanti bisa menemukan nama Bapak Ibu ketika sudah mengisi daftar hadir. Nah, pastikan namanya benar dan tidak ada kekeliruan. Karena kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta sendiri, dan kami dari Kombal tidak melakukan revisi terhadap pengisian yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi mohon berhati-hati karena Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tulis akan tergenerate secara otomatis dalam sistem kami dan akan mengeluarkan sertifikat tersebut.
Setelah komunitas nanti menutup acara, Kombel tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir dengan alasan apapun. Jadi Bapak Ibu nanti tolong dijaga waktunya sekitar 30 menit sebelum acara ditutup. Mungkin bisa standby kalau memang eh, hadir ketika sudah tanya jawab dan kemudian tertinggal, bisa langsung cek box saja, minta daftar hadir dan sebagainya. Nanti selama acara belum ditutup akan kami bagikan. Yang terakhir, sertifikat dapat diunduh pada microsite kami maksimal 3 hari setelah acara dimulai. Meskipun pada teknisnya nanti akan kami coba generate langsung agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat sebelum meninggalkan ruangan. Baik Bapak Ibu, itu adalah teknis tata cara pengisian daftar dan penggunaan sertifikat. Berikutnya yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat untuk lagu Indonesia Raya ini. Semoga bisa menambahkan nasionalisme kita dan cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Izin memutar lagu. Ya, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya. Semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk menambah cinta tanah air kita, bangsa dan negara. Acara berikutnya yaitu adalah pemateri. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita, Ibu Rita Kusumaningsih sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga nanti kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak insight, banyak masukan dari beliau dan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua. Tidak ingin berpanjang kata, langsung saja kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Yusron. Selamat malam Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Selamat malam. Nggih. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Alhamdulillah. Suara Suara saya ini ya, suara saya bisa terdengar nggih. Nggih. Hari ini lebih tepatnya saya mau berbagi nggih sama Bapak Ibu. Bukan berarti di sini saya pandai pintar, tidaklah, tetapi kita sama-sama berbagi dengan adanya komunitas belajar. Saya harapkan kita bisa bersinergi. Kameranya ngerekam tackle. Bagaimana Pak? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu, Ya, bisa. lanjut, nyapunten. Ya, dengan adanya komunitas ini, saya harapkan di antara kita semua bisa bersinergi bersatu dan berbagi. Saya juga belajar dari panjenengan, gitu ya. Kita semua, karena kita semua adalah pendidik tentunya. Sebagai seorang pendidik, kita ingin mengalami perubahan.
Apalagi yang kita anut sekarang adalah kurikulum merdeka berdasarkan satuan pendidikannya. Jadi tidak seperti yang kemarin-kemarin kurikulum hanya terpaku pada instruksi pusat. Kalau ini berarti kan kurikulumnya sudah diatur oleh satuan pendidikan seperti itu, nggih. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share video pemantik dahulu. Nah, yang berkaitan dengan pembelajaran, saya harapkan Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi setelah video ini saya putarkan, gitu ya. Artinya, eh, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video pemantik yang akan saya putar ini. Sekali lagi, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video pemantik ini. Bisa dituliskan di kolom chat atau juga bisa dengan langsung ya, dengan menunjukkan tangan gitu. Sebentar. Sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Nah ya, Sudah. saya akan putarkan, nggih. Oke. Ya, Ibu. Oke, Bapak Ibu, cukup singkat begitu ya pemantiknya. Tapi saya rasa ini penuh dengan syarat pembelajaran kita sebagai seorang guru. Monggo Bapak Ibu silahkan berkomentar, bisa di kolom chat atau juga berkomentar langsung. Monggo, siapa yang ingin berperan silahkan. Ya, pembelajaran apa yang Bapak atau Ibu dapatkan dari video pemantik tadi, gitu. Silakan. Bu, bisa diputar ulang. Oh ya, baiklah Pak, akan saya putar ulang, J. Ya, oke. Sangat singkat dan sederhana. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada komentar pembelajaran apa yang Bapak atau Ibu dapatkan dari video pemantik tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nggih. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, yang saya ada bisa komentari dari video yang barusan kita lihat itu adalah kebahagiaan Nggak seorang kedengaran suaranya, Bapak. Agak diperkeras lagi, Bapak. Ya, sudah jelas mungkin, Bu, Nggih, sudah. atau masih kurang? Sudah, Pak. Ya, kebahagiaan seorang anak itu yang terutama berkumpul bersama keluarga. Itu bisa kita lihat dari senyum tawa mereka gitu. Itu mungkin yang bisa saya komentari. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Pendapatnya akan saya tampung terlebih dahulu ya. Barangkali ada pertanyaan, apa ada jawaban yang bisa diutarakan langsung? Silahkan, saya menunggu. Oke, Bu Asniati, silahkan Ibu menjawab. Ya, silahkan Iya, Ibu. terima kasih Ibu Ya, atas waktunya. Saya akan coba pelajaran yang dapat saya ambil dari anak tadi adalah eh, belajar dan terus belajar untuk mencapai cita-citanya. begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Asniati. Kita Iya, tampung dulu sama-sama Ibu. jawaban dari semua peserta. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Kalau saya dari kolom chat ini ya, dari Ibu Eka Nur Anissa.
Beliau berpendapat bahwa bahagia itu sangat sederhana sekali. Oke, betul sekali. Kemudian Ibu Sulistiani, SMP 4 Kedungdung ya. Belajar dengan gembira dengan dukungan keluarga tepat. Kemudian Ibu Sri Mulyani, anak bebas berekspresi tanpa beban. Betul sekali. Widya Anastasia Purbaya, Ibu Widya berkomentar lingkungan sekitar yang memberikan dampak kepada keluarga. Ya, jawaban Bapak Ibu semua itu betul, tidak ada yang keliru. Kalau kita mengambil hikmah atau pelajaran dari video tadi mengisyaratkan bahwa seorang pendidik haruslah terlebih dahulu bisa memahami lingkungan belajarnya, lingkungan belajar peserta didik. Artinya tidak semua peserta didik satu dan yang lainnya itu bisa dikondisionalkan dengan satu lingkungan belajar saja Bapak Ibu, tetapi kita harus memahami keminatan belajar anak bisa di luar ruangan, bisa di dalam ruangan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, partisipasi dari seluruh warga sekolah itu sangat penting. Kalau misalnya kita melihat dari rapor pendidikan mutu sekolah yang dikaitkan dengan video tadi misalnya ya, ada partisipasi warga satuan pendidikan, betul nggih? Betul seperti itu ya, ada rapor mutu pendidikan indikatornya yang menyatakan seperti itu. Artinya bahwa melalui video pemantik tadi dikaitkan dengan pembelajaran kita sebagai seorang pendidik termasuk saya sendiri nih Bapak Ibu, harus terus mau belajar. Belajar untuk apa? Mampu melihat lingkungan kita terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, seperti yang dikatakan oleh ahli ya, Pak Sadiman mengatakan bahwa eh, pendidikan itu tidak hanya terkait pada materi dan pembelajaran, tetapi lingkungannya juga. Jadi, yang tadi dituliskan di kolom chat, begitu ya, dukungan dari lingkungan keluarga itu sangat betul sekali. Memang pembelajaran anak selain dari medianya itu tadi, misalnya ya, melalui media pembelajaran di ruangan kelas, kemudian tadi kan ada di pantai, berarti di luar kelas dia sudah belajar begitu. Kemudian lingkungannya mendukung, di situ ada orang tua, ada adiknya, ada kakaknya, semua bersinergi menjadi satu. Apakah kita bisa menerapkan itu di dalam pembelajaran kita? Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen terkait dengan pemantik ini gitu ya. Ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Sebentar. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah hasil dari penelitian saya sebetulnya ya, dengan judul Implementasi Mori Kotomonoho sebagai media pembelajaran inovatif dalam manajemen kelas adaptif yang efektif untuk meningkatkan kompetensi keterampilan berbahasa Jawa. Karena saya seorang pengajar bahasa Jawa di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di SMA Negeri 1 Kesesi. Bapak Ibu, dari judul yang terkait implementasi Mori Kotomonoho sebagai media pembelajaran inovatif. Jadi saya membuat sebuah media pembelajaran dengan berbasis IT, tetapi bisa diakses bebas oleh anak. Maka saya merencanakan di situ pembuatan media pembelajaran ya digital berbasis smartphone, bukan hanya Android begitu ya, dan menerapkan IT yang kekinian. Oleh pemerintah, IT yang kekinian yang sedang digancarkan banyak sekali Bapak Ibu bisa mengakses dari DID yang sedang moncer ya, DID AI gitu, AI ya. Kemudian augmented reality secara sederhana juga bisa diakses ataupun ingin membuat komik tun juga sekarang banyak aplikasi yang memuat itu atau ingin poster gitu, banyaklah disesuaikan dan itu bisa menjadi pembuatan bahan media pembelajaran gitu. Dalam manajemen kelas adaptif maksudnya bagaimana kalau yang sering kita dengarkan manajemen kelas yang efektif nggih. Jadi manajemen kelas yang efektif itu
Nah, itu tadi yang barusan saya sebutkan di depan bahwa pengelolaan kelas itu bukan hanya dilihat dari medianya saja, Bapak Ibu, tetapi kita juga harus bisa menerapkannya dalam pengelolaan kelas yang baik. Adaptif yang dimaksud ya karena di situ di sekolah saya terdapat siswa berkebutuhan khusus gitu. Walaupun bukan berkebutuhan khusus permanen ya. Ada juga yang berkebutuhan khusus permanen cuma tingkatannya di kelas 12, yang saya teliti ini di kelas 10 begitu. Nah, yang efektif itu tadi di depan sudah saya sebutkan bahwa siswa dalam belajar itu bukan hanya dipengaruhi oleh media yang kita gunakan, Bapak Ibu. Sebetulnya menurut para ahli pun sudah dikatakan bahwa perkembangan siswa, penggunaan media itu hanya sebagai salah satu wujud sarana saja. Tetapi yang terpenting harus kita ingat, kita pelajari bahwa tergantung pada apa sajakah tingkat keberhasilan kita. Nah, media pembelajaran inovatif kita itu sebagai instrumen atau alat kita yang kita kelola dalam sebuah pengelolaan kelas. Makanya sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya, bagaimana cara mengelola kelas, izinkan saya di sini untuk menyebutkan beberapa latar belakang yang mendasari saya membuat media pembelajaran inovatif itu dengan pengelolaan kelas adaptif begitu. Yang nomor satu adalah terdapat siswa indikasi berkebutuhan khusus kategori sedang, Bapak Ibu. Untuk sekolah inklusi, kebetulan sekolah saya sudah melaksanakan inklusi dari tahun 2022. Jadi kami menerima lumayan cukup banyak dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, ada juga siswa inklusi ya dengan kategori yang sangat beragam seperti itu. Tentunya kita tahu sebagai sekolah inklusi mengadakan permulaan pengetahuan untuk anak berkebutuhan itu indikasinya bagaimana. Dari sekolah inklusi kan sudah dipelajari bahwa pertama ya harus dilaksanakan screening dulu terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengetahui anak tersebut sesungguhnya mengalami hambatan apa kan begitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian yang selanjutnya ketersediaan buku pendamping ternyata kurang dari kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, saya melihat aset sekolah yang bisa saya manfaatkan itu apa gitu. Ternyata saya mempunyai aset sekolah itu salah satunya adalah buku paket dari perpustakaan. Setelah saya teliti, saya cross check ke perpustakaan sekolah saya ternyata jumlahnya sedikit sekali. Di sekolah saya buku itu yang menjadi buku pegangan mapel saya ya, itu hanya 80 buku untuk 286 siswa gitu. Jadi dari sinilah dengan latar belakang ini saya kemudian mempunyai ide kenapa tidak saya membuat media pembelajaran agar siswa itu bisa membaca atau literasi juga di rumah, tidak hanya di sekolah, maksudnya seperti itu. Dan di mana aja dia itu berada, maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya, saya melihat bahwa pembiasaan berbahasa dengan kromo inggil karena saya seorang guru bahasa ya, dengan bahasa Kotomonoho. Jadi Kotomonoho itu adalah bahasa unik dari daerah Pekalongan itu sendiri, Bapak Ibu. Mungkin kalau di daerah Banyumas itu ada bahasa ngapak nggih. Nah, kalau di Pekalongan itu Kotomonoho itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang kadang-kadang di daerah lain tidak didapatkan. Jadi saya membubuhkan keunikan itu sebagai tanda, oh dengan adanya Kotomonoho, oh berarti ini medianya yang digunakan di Pekalongan begitu. Nah, ini penggunaan Kotomonoho kromo inggil itu sangat sangat jarang diimplementasikan oleh anak kepada keluarganya. Itu salah satu yang mendasari penelitian ini. Kemudian manajemen yang kelas yang masif. Begini Bapak Ibu nyun sewu, untuk manajemen kelas yang masif, beberapa kali saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mensupervisi kelas begitu ya. Ternyata masih banyak ditemukan pengelolaan kelas yang masif. Artinya apa? Seorang guru belum belum ke arah mampu untuk mengetahui kondisi kebutuhan
kenyamanan lingkungan, kenyamanan belajar anak gitu. Jadi pertama kali kita harus sebelum pembelajaran hendaknya kita harus bisa membaca kira-kira anak saya itu nyaman belajar di mana gitu. Seperti video pemantik itu tadi ya. Tadi kan ada anak yang belajar di pantai rasanya kok gembira gitu, dia bebas mengekspresikan gitu ya apa yang dia pikirkan, kemudian dia berlari paling depan gitu, artinya dia nyaman dengan lingkungan belajar yang seperti itu gitu. Nah ini manajemen kelas yang aktif, yang masif yang dimaksud adalah kurangnya pengelolaan kelas sebetulnya Bapak Ibu, sehingga dampaknya seperti apa, anak itu bicara sendiri dalam kelas gitu, kadang-kadang ngantuk begitu, kemudian kurang konsentrasinya dengan dia kemudian berbicara sendiri dengan temannya gitu. Jadi tidak kondusif. Jadi kebalikan dari kondusif itulah manajemen kelas yang masif. Latar belakang yang selanjutnya Bapak Ibu adalah ini berdasarkan rapor pendidikan G, yaitu kreativitas siswa itu menurun. Maaf saya salah ketik, bukan menurut itu. Tapi apa namanya, kreativitas siswa itu menurun Bapak Ibu. Jadi eh, saya selain melihat dari latar belakang seperti terdapatnya siswa berkebutuhan khusus, kemudian aset sekolah ya berupa buku begitu, kemudian kurangnya pembiasaan implementasi berbahasa kromo dengan orang tua di lingkungan sehari-hari, kemudian manajemen kelas yang masif begitu. Di sini saya melihat juga rapor pendidikannya itu untuk kreativitas siswa menurun gitu. Nah, apakah sekarang yang menjadi tantangan saya adalah apakah media pembelajaran yang saya buat itu bisa meningkatkan kreativitas siswa? Lah itu tantangan buat saya sendiri sebetulnya. Dan ada lagi Bapak Ibu, menurut rapor pendidikan, partisipasi dari seluruh warga satuan pendidikan termasuk partisipasi orang tua itu menurun. Ini di SMA saya. Artinya apa? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk menuju kualitas pendidikan yang lebih baik, yaitu satu, kita mampu memahami kebutuhan peserta didik kita. Sebetulnya peserta didik kita itu kemampuan belajarnya itu sampai di mana begitu. Nah, ini semua saya lakukan Bapak Ibu demi untuk juga mendukung visi misi sekolah saya. Jadi saya tidak berjalan sendiri karena saya bekerja di satuan pendidikan saya, maka saya harus juga turut serta mendukung apa yang menjadi cita-cita sekolah saya. Jadi saya seperti tidak berjalan sendiri gitu. Mari kita bersama-sama belajar seperti ini gitu. Kenapa tidak? Pasti kita bisa gitu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, tujuan penelitian saya adalah untuk mendeskripsikan ya implementasi Mori Kotomonoho sebagai media pembelajaran interaktif dalam manajemen kelas yang adaptif efektif. Kemudian mendeskripsikan keunggulan Mori Kotomonoho sebagai media pembelajaran inovatif dan mendeskripsikan keunggulan Mori Kotomonoho sebagai media pembelajaran. Ini sama ya, ini salah ini. Ini tantangan, mendeskripsikan tantangan Mori Kotomonoho sebagai media pembelajaran inovatif. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita juga harus senantiasa melihat ya, apakah langkah-langkah ini sesuai dengan penelitian dari para ahli ya. Kalau untuk mapel saya, karena saya bahasa Jawa, maka saya harus berpedoman pada keputusan Kemendikbudristek nomor 26 garis miring M garis miring 2022 tentang pembelajaran muatan lokal di daerah Jawa Tengah. Kemudian dari peneliti dari Arif S. Hadiman mengatakan bahwa sumber belajar itu ada kategorinya, ada beberapa, seperti orang atau manusianya itu sendiri, media, dan lingkungannya. Nah, ini Bapak Ibu. Lingkungan memiliki peran dalam menyediakan tempat untuk pembelajaran, baik itu bentuk lingkungan fisik yang dirancang khusus untuk pembelajaran atau penggunaan teknologi yang memungkinkan belajar di mana saja, kapan saja. Seperti ini Bapak Ibu, teknologi ya, penggunaan teknologi kan bisa melalui webinar. Jadi kita bisa belajar di mana saja, waktunya juga tidak terikat gitu. Ini salah satu contoh pembelajaran berbasis lingkungan gitu. Kemudian yang selanjutnya, menurut praktisi ahli dari Junita W. Arfani mengungkapkan bahwa manajemen kelas yang efektif
dirumuskan sebagai kemampuan guru membangun lingkungan belajar yang kondusif gitu untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi siswa sehingga hasil belajarnya itu bisa optimal lah. Dengan pedoman itu Bapak Ibu, kemudian saya mempunyai ide pemikiran gitu ya dengan langkah-langkah. Satu, observasi dan pengumpulan ya. Ada data buku, kendala siswa berbahasa karena saya guru bahasa, kemudian kecenderungan menggunakan digital pembelajaran Bapak Ibu. Nah ini siswa kita tidak memungkiri lah ya kalau misalnya saya itu SMA, tidak memungkiri kalau istirahat pasti anak-anak mainannya game gitu, pegangannya HP gitu. Nah, di rumah pun juga seperti itu. Akibatnya apa? Pembelajaran dengan media digital sebetulnya memberikan dampak yang positif dan negatif. Positifnya apa? Transfer informasinya cepat, tetapi negatifnya kecenderungan mereka menggunakan HP akibatnya apa? Tingkat bersosialnya dengan yang lainnya itu menurun. Seperti itu. Itu menurut saya, tapi berdasarkan penelitian juga. Saya lanjutkan, G. Mengolah data informasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, pada tahap pra pembelajaran, senantiasalah Bapak Ibu mengadakan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif itu kan yang menyelenggarakan kan oleh sekolah ya melalui BK bisa, melalui lembaga resmi terkait juga bisa. Dari asesmen diagnostik non-kognitif itu kita bisa melihat kecenderungan gaya belajar siswa seperti audio, kinestetik, audiovisual. Gitu. Apa sih Bu kaitannya? Nanti saya akan jelaskan, Nggih. Kemudian yang selanjutnya di dalam pembelajaran awal nih Bapak Ibu, penting sekali mengadakan asesmen diagnostik kognitif. Artinya apa? Kita bisa mengetahui nih kemampuan siswa sebelum menerima pembelajaran itu batasannya sampai di mana. Saya mempunyai pengalaman ini Bapak Ibu terkait dengan ini. Jadi saya terbantu sekali dengan adanya kedua asesmen ini gitu. Di dalam sekolah saya kebetulan ini kelas 10 J. Pertama kali siswa orientasi siswa baru mereka diberikan penilaian atau asesmen yaitu diagnostik non-kognitif. Kemudian dianalisis hasilnya, setiap guru itu diberi hasil dari asesmen tersebut. Nah, di kelas yang saya tuju, anak berkebutuhan khusus itu dia gaya belajarnya visual gitu. Jadi kalau kalau yang lainnya kurang, misalnya ini tulis gitu ya, dia sangat kurang. Kemudian saya pada pra pembelajaran mengadakan asesmen diagnostik kognitif. Taunya saya ada siswa berkebutuhan khusus bagaimana? Nah, ini akan saya ceritakan di Bapak Ibu. Ini pengalaman saya pribadi. Saya mengadakan asesmen diagnostik kognitif di pra pembelajaran dari beberapa soal. Saya sengaja dengan asesmen tulis Bapak Ibu karena sebagai pembanding gitu ya. Saya berikan asesmen kepada siswa saya. Siswa yang lain yang normal mampu mengerjakan 15-20 menit dengan soal uraian dan pertanyaan, tapi belum pertanyaan yang menjurus kepada materi nggih. Jadi hanya bersifat dasar saja gitu, sesuai dengan materi terkait. Nah, kemudian ada satu anak nih Bapak Ibu, dalam 2 jam pelajaran dia baru bisa menyelesaikan asesmen saya begitu. Ini pengalaman pribadi saya. Saya tanya, kok belum selesai? Iya Bu, saya enggak tahu ini bagaimana dan saya harus apa gitu. Coba dibaca lagi. Dari 2 jam pelajaran dia berulang kali, Bu, berikan saya waktu. Iya, silakan saya beri waktu. Gitu. Nah, karena ada sesuatu sebab, saya rasa dia tidak mampu untuk mengikuti asesmen tersebut, begitu ya. Kemudian saya mengganti metode. Nah, coba lihat poster ini. Coba pembelajaran apa yang bisa kamu dapatkan? Dari poster itu dia langsung bisa menjawab, iya Bu, ini isinya dialog. Karena saya guru bahasa gitu. Dialog yang bagaimana saya tanya lagi. Di situ anaknya pakai bahasa yang bagus Bu, kromo. Lah terus ini ada ibunya. Ibunya kok boleh ya pakai bahasa ngoko? Iya, itu yang dinamakan dengan tingkat tutur bahasa. Nah, dari situ Bapak Ibu saya punya pengalaman baru. Ketika saya mengadakan asesmen diagnostik kognitif, saya mengetahui, oh kecenderungan gaya belajar anak berkebutuhan khusus itu apa begitu loh.
Kemudian yang kedua, saya mengerti sekarang kemampuan awalnya sebelum pra pembelajaran sesungguhnya dia belum bisa menerapkan tingkat tutur bahasa Jawa. Monggo nanti diselaraskan dengan materi Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya setelah mengadakan asesmen diagnostik kognitif, ada pengamatan visual Bapak Ibu. Contohnya di dalam screening itu ya buku panduan sekolah inklusi ini nggih, misalnya gerak mata begitu. Kemudian daya tangkap dia sampai di mana gitu ya. Kemudian kalau diajak bicara dia fokus tidak atas pertanyaan, maaf, dia fokus tidak dengan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan gitu. Itu diamati Bapak Ibu. Saya juga mengalami, mempunyai pengalaman ini di lapangan gitu. Kalau cuma membaca buku inklusi itu ya, kalau kita nggak praktek ya nggak akan tahu gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya mengikuti pendidikan inklusi begitu ya, dengan pelatihan, oh iya, jadinya saya tahu gitu, oh sesungguhnya kebutuhan anak, spesial itu di A, B, C, D gitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada perkembangan teknologi dalam pendidikan. Nah, pemerintah dewasa ini sedang menggalakkan kita ya jangan jemu-jemu untuk belajar teknologi. Saya bukan di sini bukan berarti Ibu pandai dong. Nggak pandai Bapak Ibu, cuma saya kepinginnya belajar, 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 dan belajar gitu. Mari kita sama-sama belajar untuk yang satu ini, perkembangan teknologi dalam pendidikan. Penting nggak sih? Ternyata penting Bapak Ibu. Tadi praktisi ahli sudah mengatakan nggih, bahwa ya ini bahwa bahwa sumber belajar itu ada 3 kategori. Ada orang, ada media, ada lingkungan. Nah, ini kita mau membangun kenyamanan lingkungan belajar anak. Lah, anak nyaman belajar di era ini rata-rata menggunakan digital. Nah, itu dia kata kuncinya yang harus kita pegang. Jangan, oh zamannya saya kecil dulu nggak ada HP saja saya bisa naik kelas. Enggak, kita menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi. Tapi kita jangan diperbudak oleh teknologi, maksudnya seperti itu. Makanya kita bisa nih menciptakan media pembelajaran apa saja. Secanggih apapun saya yakin Bapak Ibu guru lebih canggih daripada saya. Tetapi mohon penggunaan media pembelajaran itu diselaraskan dengan pengelolaan kelas yang baik. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang saya contohnya Bapak Ibu, saya membuat media pembelajaran canggih nih. Pakai augmented reality, pakai AI, pakai Comic Toon, pakai poster. Tapi nyatanya di lapangan anak-anak kayak apa ini nggak sesuai begitu. Nah, akibatnya kan mubadir. Jadi buat kayak capek-capek sendiri. Nah, itu dia kita di sini juga dirangsang, distimulus supaya belajar mengendalikan ego kita, nafsu kita yang jelas Bapak Ibu jangan mempunyai nafsu saya nih punya media pembelajaran dan harus diterapkan loh yo, kamu harus belajar dengan media saya ya. Nggak bisa Bapak Ibu, ternyata tidak bisa. Nah, makanya bermodal dari itu setelah saya mengadakan observasi dan pengumpulan data, kemudian mengolah data informasi ya, saya kemudian mengadakan uji coba untuk hasil dan evaluasi. Apakah ada efektivitas Moriko Tomonoho dalam pembelajaran? Apakah perkembangan belajar keterampilan bahasa Jawa itu bisa meningkat? Dan yang terakhir nih, apakah siswa itu kreativitasnya bisa meningkat. Nah, itu. Kemudian, apakah ada partisipasi dari orang tua atau partisipasi orang tua itu bisa terjalin? Nah, ini yang saya teliti. Nah, Bapak Ibu, kemudian ide kreatif ini saya tuangkan dalam bentuk media ajar seperti itu. Nomor 1, media pembelajaran digital dengan beragam konten. Artinya di dalam aplikasi ini saya menciptakan itu ada kuis augmented reality gitu ya, ada video AI gitu, kemudian ada asesmen interaktif, poster dan lain sebagainya yang sesuai dengan keinginan anak gitu. Kira-kira kalau anak seusia SMA nih, dia sukanya medianya seperti ini kan begitu. Berbeda nanti dengan anak SD ya, maaf. Anak SD kalau misalnya diragamkan untuk medianya kamu anak SD harusnya dengan ini ya kan nggak bisa gitu kan belum belum nyampe gitu secara nalarnya kan juga belum nyampe ya ini cocok untuk SMA SMP misalnya seperti itu jadi kita harus menyelaraskan itu dulu kemudian alkulturasi bahasa Kotomonoho karena saya ingin memperkenalkan bahwa
ini adalah kekayaan lokal daerah Pekalongan, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan manajemen adaptif yang efektif. Manajemen adaptif itu sendiri karena terdapatnya siswa berkebutuhan khusus. Efektif berarti pengelolaannya gitu ya, yang kondusif. Kemudian kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pembelajaran. Nah, yang nomor 4 ini Bapak Ibu, saya berkolaborasi dengan satu orang tua dalam agenda orang tua mengajar, dalam penugasan secara langsung ya, antara siswa dengan orang tua. Kemudian saya bekerja sama dengan ekstrakurikuler pramuka. Makanya saya membaca itu kok kayaknya peluang ini bagus nih. Nah, peluang yang saya ambil bagaimana saya bisa menunjukkan ke siswa saya, oh begitu cara pembelajarannya. Jadi tidak melulu di dalam kelas. Maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, strategi yang saya lakukan Bapak Ibu, seperti tadi ada kerangka berpikirnya, maka strategi yang saya lakukan adalah satu, ini merupakan langkah-langkah dalam manajemen ya. Nomor satu, pra pembelajaran. Di pra pembelajaran tadi ada asesmen diagnostik non-kognitif, ada asesmen kognitif, diagnostik kognitif, kemudian ada refleksi pra pembelajaran, kemudian ada penguatan pentingnya pembelajaran. Ini bersama guru bersama siswa. Jadi refleksinya juga guru bersama siswa, penguatan pentingnya pembelajaran ini juga siswa sendiri, Bu. Siswa sendiri yang mengutarakan, oh ternyata saya harus nih praktek berbicara dengan Promo Inggil misalnya. Pentingnya buat apa? Pentingnya buat bla bla bla. Itu siswa sendiri monggo dirangsang dengan gaya masing-masing Bapak Ibu guru. Saya yakin semuanya itu bisa gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaannya, saya berusaha di sini untuk mengkambainkan dengan diferensiasi konten yang saya sudah buat dengan Morikoto Monoho. Selain itu, konten yang saya buat bukan berarti konten tunggal ya, juga saya di situ menyuguhkan aset sekolah, yaitu buku paket bahasa Jawanya, kemudian ada majalah penyebar semangat itu majalah berbahasa Jawa ya. Jadi saya menggunakan ketiga aset sekolah itu sebagai konten saya. Diferensiasi proses Bapak Ibu. Untuk diferensiasi proses kita melihatnya dari kemampuan hasil dari analisis asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif begitu. Monggo nanti untuk diferensiasi konten bisa kita diskusikan. Yang selanjutnya, diferensiasi proses yang saya gunakan karena memang prosesnya itu proses pembelajaran di dalam kelas dan proses pembelajaran di luar pembelajaran kelas. Gitu. Jadi ada dua kategorinya Bapak Ibu, bukan hanya diferensiasi proses selama pembelajaran, tetapi saya mengadakan proses di luar pembelajaran begitu. Kemudian ada diferensiasi produk, ini tentunya kita sudah paham lah ya. Jadi anak-anak dibebaskan berkreasi sesuai dengan keminatannya masing-masing. Begitu. Kalau kita zaman dulu mengajar kan, pokoknya setelah saya mengajar dengan metode misalnya nih hide and seek gitu ya, petak umpet nih gitu. Nanti kamu membuat produknya dengan cara buat poster ya semuanya begitu. Nah, itu saya dulu mengajar seperti itu, Ibu. Nah, sekarang setelah menerima informasi banyak dari kurikulum Merdeka, saya banyak belajar, oh jangan seperti itu tuh salah, artinya membunuh kreativitas anak itu sendiri. Kan anak ada yang sukanya buat buat kreativitasnya ya, buat produknya itu kan bisa dengan video, dia sukanya video, ya udah silahkan gitu. Ah Bu, saya nggak suka video, sukanya poster, nggih monggo gitu. Wah Bu, saya sukanya pakai AI, ya silahkan, malah malah bagus sekali itu selaras dengan perkembangan teknologi misalnya seperti itu ya. Dan masih banyak, silahkan disesuaikan dengan keminatannya anak. Kemudian yang selanjutnya evaluasi Bapak Ibu. Kita dalam melakukan perubahan, perkembangan tentunya tidak bisa semau-mau saya sendiri berjalan. Kita butuh dievaluasi oleh orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah rekan sejawat. Dari hasil rekan sejawat itu, kita bisa menerima informasi sesungguhnya ketercapaian kita dalam pembelajaran itu seperti apa. Dan itu dijadikan modal kita untuk menuju perubahan, untuk meningkatkan kualitas di satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian evaluasi dari siswa, Bapak Ibu, kamu nggak boleh berpendapat, nggak boleh mengoreksi saya, enggak.
insya Allah dalam pembelajaran pun saya berusaha untuk silakan anak-anak begitu ya. Kita sekarang evaluasi, silakan ungkapkan perasaan kamu, pemikiran kamu. Siapa tahu dalam pembelajaran ada kekurangan dan lain sebagainya. Silakan biarkan anak berekspresi dengan pendapatnya, tetapi dengan arahan ya supaya kebahasaannya, tata caranya, kesopanannya, terutama unggah-ungguh lah ya, unggah-ungguhnya bisa terjaga. Kemudian evaluasi dari orang tua, Bu. Bapak Ibu, karena saya di sini melakukan kolaborasi orang tua mengajar gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa jangan lupa kita untuk melakukan refleksi Bapak Ibu. Ini penting sekali. Mengapa refleksi? Karena kita bisa mengetahui nih, oh dengan melakukan pembelajaran ini sebetulnya pemikirannya anak bagaimana sih? Pemikirannya siswa gitu. Pemikirannya siswa bagaimana sih? Senang tidak? Intinya seperti itu dengan pembelajaran yang telah kita selenggarakan. Lah, dengan refleksi ini saya bisa mengetahui sesungguhnya ketika saya mengadakan kolaborasi dengan orang tua merasa tergugah tidak sih hatinya untuk berpartisipasi untuk handar beni nyengkuyung pembelajaran atau pendidikan gitu ya. Kemudian ada refleksi juga nih karena saya berkolaborasi ya dengan ekstrakurikuler gitu. Mereka bisa berpendapat nih, oh ternyata dengan adanya kolaborasi semacam ini ada warna baru atau tidak begitu. Saya harapannya dengan refleksi ini saya mempunyai banyak informasi sehingga suatu saat jika ini telah selesai dilakukan, saya bisa membuat perubahan yang penting bisa meningkatkan kualitas pengajarannya kita. Karena yang terpenting itu kualitas pembelajarannya kita dahulu sebelum kita mengulik orang lain gitu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan hasil penelitian ini Bapak Ibu, keterampilan berbahasa Jawa sudah terimplementasi dalam media yang diminati oleh siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi di awal tadi ada diferensiasi proses ya. Sesungguhnya di situ kan kita sudah terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan siswa, berdasarkan gaya belajarnya gitu ya. Nah, setelah itu mereka semua alami, kita tetap mengarahkan nanti kamu mau ini ya membuat dialog percakapan ya. Dengan apa, Bu? Monggo disesuaikan dengan keminatan kamu dalam belajar, bisa melalui video atau berdialog langsung di depan kelas dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sudah mulai tumbuh. Kemudian hasil penelitian selanjutnya, partisipasi orang tua dan siswa itu terjalin gitu. Jadi kita dalam pembelajaran kan hanya berpikir, pembelajaran kan hanya di dalam kelas saja. Sesungguhnya seperti video pemantik tadi, pembelajaran itu kan bisa di lingkungan keluarganya masing-masing. Nah, saya ingin menumbuhkan itu gitu, bahwa saya ingin menumbuhkan sinergi orang tua berperan langsung, bertanggung jawab langsung dalam proses pembelajaran anak. Maksud saya seperti itu. Kemudian hasil penelitian saya selanjutnya adalah Morikutomonoho, Bapak Ibu. Tidak menyangka saya di awal itu menawarkan kepada anak. Nah, ini ada beragam gitu ya media konten pembelajaran, ada Morikutomonoho, ada buku paket bahasa Jawa, ada majalah penyebar semangat. Silahkan kamu bisa gunakan yang mana saja sesuai dengan nyamannya kamu. Tetapi di luar dugaan, setelah saya keliling, ternyata kok dalam diskusi kelompok masing-masing ya, kok anak-anak banyak yang memakai Morikutomonoho aplikasi saya daripada kok membaca buku gitu atau melihat-lihat majalah penyebar semangat gitu. Tentunya kan ada sesuatu yang menarik begitu. Saya inginnya anak-anak itu tertarik dulu begitu karena kalau kalau sudah tertarik kan mereka jadi rasa ingin tahunya kan tumbuh gitu. Pertama kan kita tertarik, kemudian rasa ingin tahunya tumbuh, kemudian melaksanakan sesuatu hal yang baru melalui kreativitasnya masing-masing. Lah ini hasil penelitian saya, Bapak Ibu. Ini sudah hampir selesai sebetulnya ya Pak Yusran ya, di tahap kesimpulan Bapak Ibu. Jadi kesimpulan saya media pembelajaran yang inovatif yaitu Morikutomonoho dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran adaptif yang efektif dapat merangsang siswa untuk kreatif dan terlibat langsung dalam pembelajaran, kemudian dapat merangkul peran orang tua dalam pembelajaran. Nah, seperti itulah pemaparan dari saya, Bapak Ibu, pengalaman saya di penelitian ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga bila ada pertanyaan dengan raise hand,
saya tutup ya, apa namanya, share screen-nya. Oke, Bapak Ibu silakan. Ya, terima kasih pada Ibu Rita, Ibu narasumber kita. Silakan Bapak Ibu bisa beri applause, beri reaction terhadap apa yang sudah dipaparkan tadi. Luar biasa sekali apa yang sudah diberikan oleh Bu Rita ini memang menginspirasi dan memang sudah banyak hal yang menarik ya. Dari dari judulnya sudah sangat menarik sekali judulnya itu. Ternyata setelah diulik-ulik ternyata ada muatan lokal ataupun local wisdom yang beliau angkat dari daerah beliau, di mana itu memang menjadi hal yang menarik, terutama buat juri itu biasanya sangat tertarik dengan judul-judul yang agak nyelek seperti itu. Monggo Bu Asniati, silakan sudah raise hand, bisa langsung ngobrol dengan narasumber dan bisa bertanya ataupun sedikit memberikan masukan terhadap karya beliau. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan, Ibu. kebetulan saya guru SD, guru agama. Jadi ingin masuk lokal yang bervariasi. Tapi ada satu atau dua orang anak. Di kelas 1, saya dapatkan anak itu belajarnya gini loh, Bu. Diberi pelajaran, dia bisa membaca. Tapi sudah mengerjakan tugas yang satu, dia main lagi. Di utak-atiknya, dia tidak pernah senang duduk di bangkunya. Kalau diberi lebih, dia tidak mau mengerjakan. Kemudian diberi gambar, dia kerjakan gambar, selesai gambar itu udah jalan lagi. Anak yang satu. Anak yang satu lagi menulis nak mau sama sekali. Dia datang ke sekolah tuh hanya pergi duduk, belanja, jajan. Dilihat ke rumahnya, dia rapi, bersih. Sampai di sekolah, apa yang dimakan itu tercercer ke mulutnya. Dibilang dulu, nak, lap mulutnya, ada kotoran sisa makanannya. Dilihat seperti ini, baru dilapnya. Bagaimana caranya memberikan pelajaran kepada anak seperti ini supaya sama dengan temannya gitu. Menurut penataran dari Ibu tadi, pembicaraan dari Ibu tadi, karena ada disesuaikan dengan apa namanya bakat minat tadi dari asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif tadi. Udah dicobakan, tapi nggak ada perubahan tuh anak ini. Ingin penjelasan pencerahan untuk kami, Ibu Guru SD. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau bagaimana, Pak Yusron? Ya, kita tampung dulu Oh, oke. Ya. Nanti Bu Rita juga bisa menangkap dan mencatat apa yang ditanyakan. Monggo Pak Rizky Kurniawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar Pak ya? Waalaikumsalam Ada. wabarakatuh. Iya, kebetulan saya juga sama guru SD Bu Asniati ya. Saya kebetulan guru kelas di SD. Yang ingin saya tanyakan mengenai aplikasinya sendiri, Ibu. Aplikasi Mori ini, Ibu kan kebetulan saya tinggal di daerah Jawa Barat ya. Tinggal di daerah Jawa Barat. Apakah untuk aplikasi tersebut, tadi kan Ibu daerah terkhusus untuk pembelajaran bahasa daerah Jawa atau bisa diaplikasikan untuk bahasa daerah yang lain itu mungkin ya Bu ya. Yang pertama itu. Yang kedua kebetulan memang di sekolah saya juga sama seperti Ibu Asniati, memang sangat-sangat beragam sekali. Di SD itu luar biasa. Kalau sekalinya tantrum itu ada 12 anak itu di sekolah saya yang memang punya, kebetulan sekolah saya sudah menerapkan sekolah inklusif di Kota Cimahi di Jawa Barat ini. Sudah sekolah inklusif. Jadi kami menerima untuk anak-anak yang kesulitan belajar, untuk anak-anak yang memang selama eh, apa namanya belum sampai ke tahap eh, autisme gitu ya. Kalau masih dalam tahap-tahap ini kita masih terima. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk pengaplikasian Mori ini apakah bisa diterapkan? Kebetulan ada 12 anak di saya itu yang sudah terdeteksi kemungkinan ada kemungkinan itu disleksia. Ada kemungkinan disleksia dan ada kemungkinan 7 anak itu ada kemungkinan mereka itu disgrafia.
susah menulis, jadi nggak mau menulis gitu ya. Kalau yang 12 anak ini memang disleksia, jadi sudah saya dari kelas 1 SD saya sudah koordinasi dengan guru di kelas 1-nya itu. Jadi seperti tadi Ibu Asniati bilang, mereka datang sudah dengan metode gambar, sudah dengan metode video untuk memperkenalkan simbol huruf-huruf itu mereka susah, sering terbalik-balik antara B dan P, B dan D, W dan M dan lain sebagainya gitu. Sama juga dengan yang lain. Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mori tersebut untuk pembelajaran kepada anak-anak yang teridentifikasi kesulitan belajar tersebut. Mungkin itu. Yang pertama tadi, apakah bisa diterapkan untuk bahasa daerah lain? Itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, luar biasa sekali dari Jawa Barat. Dan tadi Bu Asniati dari lokat-lokatnya kayaknya juga mungkin dari daerah timur ya Bu. Daerah Iya, jadi eh, Kombel ini memang banyak menarik para peserta memang karena tema inklusinya ini mungkin karena include dengan keseharian Bapak Ibu semua yang punya masalah ataupun punya tantangan di kelas masing-masing di sekolah masing-masing menghadapi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Karena satu anak kebutuhan khusus itu lebih menantang daripada 10 anak yang eh, mungkin kita katakan nakal gitu ya di sekolah. Tapi kalau satu anak belum khusus aja di kelas itu luar biasa sekali. Ya, terima kasih kepada Pak Rizky dan Bu Asniati atas pertanyaannya. Ada Bu Sulistiani juga, silahkan dari SMP Negeri 4. Bu Sulistiani bisa langsung ngobrol dengan narasumber Oke. kita. Silahkan. Mohon maaf background masih belum dirubah. Kan yang lain tidak apa-apa nggih, mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya tertarik sekali dengan judul gitu karena ada semacam apa ya cara gitu ya untuk kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi siswa dengan hambatan slow learner gitu ya. Mungkin yang ingin saya tahu yang pertama itu yang hambatan slow learner dulu. Itu yang seperti apa? Karena memang sebenarnya kita sebagai guru atau saya pribadi itu mengajar sekian lama itu pasti setiap tahunnya itu ada anak yang mungkin kategorinya itu apa kesulitan belajar atau anak kebutuhan khusus atau bagaimana karena mungkin karena tidak mengikuti pelatihan-pelatihan sekolah inklusi secara khusus ya, jadi pengetahuan saya terlalu dangkal seperti itu. Jadi selama ini yang kami temui itu anak misalkan kesulitan membaca, kesulitan menulis, atau yang tingkatnya itu berbeda-beda. Atau anak yang kadang-kadang itu tidak mau diam gitu ya. Jadi kami sudah memberikan mungkin dengan cara yang kami bisa biar anak itu ketika selesai duluan itu tidak mengganggu temannya seperti itu. Kebetulan saya mengajar SMP, guru matematika. Jadi kadang-kadang memang kalau dulu mungkin anak-anak matematika itu kan kayak merasa takut gitu, tapi kalau sekarang kan semua pelajaran sama seperti itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan tadi masalah slow learner itu, terus kemudian untuk belajar mengenai apa keilmuan terkait dengan sekolah inklusi itu bisa kami dapatkan di mana? Itu saja sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Oke. silakan Bu untuk bisa dijawab terlebih dahulu, Bu Rita. Sudah ada 3 pertanyaan, mungkin nanti selain ada yang lain kita tamu terlebih dahulu. Silakan. Oke. Matur nuwun Pak Yusron. Menjawab dari pertanyaan Ibu Asniati ya, ini ada gangguan siswa dengan berkebutuhan khusus, kesulitan belajar nggih Bu nggih. Kesulitan belajar, kemudian pola siswa setelah belajar itu tidak mau diam gitu, dia cenderung untuk mengganggu temannya begitu ya. Ini tantangan terbesar kita sebetulnya pembelajaran yang secara Iya. kompleks bisa kita dapatkan di SD Pak Yusron. Kalau kita di SMA, di SMK itu anak masih bisa diatur seperti poin catur, tapi kalau di Iya. SD tidak bisa Pak Yusron. Nah ini tantangan sebetulnya inklusi itu
tantangan terbesar itu memang di SD, Pak Yusron. Kalau di SMA, SMK, saya yakin itu karena kita masih bisa bermain catur. Tapi kalau di SD itu tantangan paling berat. Begini, Ibu, ketika saya belajar dari guru dosen inklusi, beliau dari Malang, gitu, Ya. saya mendapatkan tips pertama kali ketika siswa itu sudah tantrum terhadap pembelajaran kita, artinya bukan tantrum secara kebutuhan khusus, nggih. Ini Ya. tantrum terhadap pembelajaran kita. Kita buat siswa itu nyaman dulu. Jadi seorang anak yang sudah tantrum gitu dengan pembelajaran tidak bisa kita paksakan, Ibu. Udah kamu diem aja, nggak bisa. Karena saya juga punya anak tantrum gitu. Jadi kalau misalnya habis belajar ya lari-lari gitu, nggak mau anteng gitu. Tapi nanti seiring dengan perkembangan umur, saya yakin anak saya seperti itu, Bu. Masa kecilnya ketika dia sudah selesai belajar, waduh sulit sekali, Bu. Apalagi kalau sudah dilepas di mall, aduh, nggak akan orang tuanya nanti orangnya gimana ini udah sampai mana ini anak gitu. Cuma alhamdulillah seiring dengan umur begitu ya, si anak mengalami perubahan. Nomor satu, ini kiat saya. Ini pertanyaan ini sama Ibu seperti yang saya tanyakan di beliau dosen saya inklusi gitu. Sama persis seperti ini. Kiat-kiatnya seperti ini Ibu. Kita buat anak nyaman dulu belajar. Membuat anak nyaman belajar di SD tentu tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat sulit gitu ya. Karena kita harus mengenali pribadi anak dulu gitu. Iya. Kamu sukanya iya, kamu sukanya nyaman di mana? Anak saya ini Bu ya nomor 3. Saya sukanya itu yang lari-lari. Memang Bu, dia sukanya lari-lari gitu. Jadi kalau udah selesai belajar matematika, saya ajarin ini, udah langsung lari-lari lagi gitu. Saya larang tidak, saya larang sama sekali. Tetapi jangan saya biarkan dia berbahaya dengan fasilitas aset sekolah. Jadi kalau kita sudah tahu anak itu tantrum terhadap pembelajaran kita harus bisa melihat kondisi lingkungan kelas kita dulu. Apakah lingkungan kelas kita itu ada benda-benda yang sekiranya bisa membahayakan anak tersebut. Kalau anak tidak bisa diam setelah pembelajaran itu biasanya kan dia lari-lari, ngusilin temannya, begitu ya. Pertama kali itu, karena saya melihat anak saya juga seperti itu, Bu. Begitu dia Suka manjat juga dia, Bu. Iya, Kadang lari dia keluar pagar. Waduh. betul sekali. Saya itu punya anak yang seperti itu. Terus apakah saya biarkan memanjat? Yuk, deh nanti jatuh gitu. Kalau sih jatuh ya. Ya, coba kalau jatuh sakit enggak gitu. Jadi memang momong Bu, jadi harus sabar, harus momong. Tapi saya rasa jauhkan dulu dari peralatan aset sekolah di dalam kelas nggih. Yang berbahaya dulu kira-kira kalau ada, misalnya nih Bapak Ibu, kalau di SMA ini ya, di SMA saya punya maket itu, tapi kalau dia dari besi begitu. Kira-kira kalau sama anak tantrum setelah belajar nih, dia jailin aset saya nggak kira-kira Bu? Mesti kan ngotak-ngatik aset saya tuh. Iya. Barangkali dia mau dak gitu kan ke temannya dipukul berbahaya. Kalau berbahaya jangan ditaruh di tempat yang agak tinggi. Nanti ketika pembelajaran Ibu tinggal visualisasikan saja, digerakkan. Oh iya, ini anak-anak ada aset dari sekolah berupa candi. Ini candinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai pembelajaran, ditaruh lagi ke tempat misalnya rak yang agak tinggi supaya si anak itu enggak, misalnya tahu-tahu jenengan lagi menjelaskan di kelas, anaknya ambil candinya ditotok kayak koncone di apa dipukulin ke kepala temannya. Ada nggak sih? Ada Ibu. Ada seperti itu kasusnya ada. Jadi saya kira permasalahan yang kita hadapi intinya dikondisionalkan dengan keadaan siswa itu sendiri. Saya yakin sekali Ibu bisa. Dan yang terutama jangan lupa Ibu, ini saran dari saya kolaborasi pembelajaran dengan orang tua. Ada kalanya Bapak atau Ibu nggih datangkan orang tua, nggak apa-apa. Para orang tua seperti saya yang punya anak seperti itu seneng kok didatangkan ke sekolah. Nanti, wah Ibu ngapain di situ? Gitu. Tapi Bu, sekolah saya bukan sekolah inklusi. Oh, bukan sekolah inklusi ya? Oh iya, itu. Iya. Nggak apa-apa sebetulnya masalah sekolah inklusi atau bukan untuk mendatangkan orang tua di dalam pembelajaran kelas itu tidak mengapa, Bu. Tidak terpengaruh dengan sekolah inklusi sebetulnya. Begitu ya. Cuma, iya. Kayak saya misalnya didatangkan nih, dulu waktu TK gitu, ayo Bu Rita datang gitu. Iya, begitu lah kok Ibu di kelasku sih, nggak seru gitu. Tapi setelah saya masuk ke kelasnya dia mendengarkan, dia happy. Oh,
ternyata memang iya ada kolaborasi antara orang tua dan guru serta siswa yang terkait dalam pembelajaran itu memang berdampak positif gitu terhadap perubahan kualitas pembelajaran. Jadi kita jangan, saya punyanya ini harus seperti ini, kamu harus mengikuti polanya saya, jangan. Nanti anaknya kasihan gitu. Jadi ya kita legowo saja, Bapak Ibu. Bersabar, yang jelas bersabar, Iya. kondisionalkan lingkungan belajar Bapak Ibu, dia nyamannya belajar misalnya, kok anaknya suka gerak ya, bagaimana kalau kita pembelajaran di luar kelas anak-anak seperti itu, di luar kelas misalnya, ayo anak-anak yang merupakan lingkungan hayati, nggak tahu kalau SD, kalau SMP mungkin lingkungan hayati itu yang seperti apa, yuk kita jalan-jalan gitu kan, atau anak-anak eh, yang merupakan sampah organik itu apa, ayo kita jalan-jalan. Nah itu berguna sekali bagi anak-anak yang mengalami gangguan seperti itu, Ibu. Tetapi yakinlah di dalam jiwa panjenengan anak itu nggak nakal kok. Cuma Tuhan baru memberikan eh, waktu waktu di umur segitu yang mungkin kurang bisa menurut orang dewasa itu untuk dikendalikan. Tapi Iya. sesungguhnya bisa kok. Ya, yakinlah pokoknya Bapak Ibu kita sama-sama beribadah. Ngajar anak kan bukan semata-mata untuk mencari penghasilan gitu. Iya, Tapi iya. kita beribadah gitu ya. Sudahlah, kita beribadah, bismillah, semoga anak ini dengan pembelajaran saya bisa lebih baik. Anak saya yang berkebutuhan khusus di kelas 12 sekarang Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, tadinya kan Bapak Ibu gurunya itu mau mengeluarkan dia dari sekolah gitu. Sebelum saya menerima pendidikan inklusi, saya stres berat ini gimana ini. Anaknya mau dikeluarin di sekolah gara-gara dia mempunyai hambatan. Hambatannya slow learner tapi parah Bapak Ibu, bukan kategori sedang. Itu sekarang sudah di kelas 12. Ya perjuangannya kita Alhamdulillah. lah. Iya, jadi saya siap menerima hinaan dari orang, saya siap menerima terpaan, tantangan dari guru lain. Kamu sudah mengklaim ya bahwa kamu bisa meluluskan dia gitu. Jadi apapun saya seperti yang merasa yang bertanggung jawab gitu atas anak tersebut. Ya saya layani walaupun kadang-kadang iya, walaupun kadang-kadang memerlukan jam bekerja di luar jam standar saya bekerja begitu. Secara populasi penting aku ibadah itu. Tapi alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu juga saya punya siswa berkebutuhan khusus. Ya alhamdulillah. Kalau dia dulu sering jedot ke apa sering mukul-mukulkan Kejedot kepalanya di di kepala. tembok gitu. Cara saya bagaimana? Ya saya dari hati ke hati talking dengan hati ke hati sama dia. Ayo kita bicara dari hati ke hati. Kamu sukanya apa? Gambar, Bu. Loh, kenapa kamu bersikap masif seperti itu? Loh, saya jengkel nggak dikasih iPhone. Padahal orang tua anaknya petani gitu. Gimana mau beliin iPhone gitu kan? Iya, Ya iya. sudah. Gimana sudah? Gini aja, kamu saya ajarin. Kamu sukanya gambar ya. Ayo kita sama-sama belajar desain animation. Kamu tapi pulangnya agak terlambat ya. Bu bayar larang. Enggak bayar, gratis. Yang penting kamu bisa. Alhamdulillah lulus. Dan kemarin saya ikutkan di GTK ah, apa Pak? Yang tahun kemarin Hari Guru Nasional ya 2023. Saya mengangkat anak tersebut sesungguhnya ya dengan melalui karya dia membuat komik digital, bukan digital komik lagi, bahkan sudah visual komik gitu. Dan itu merupakan kebahagiaannya saya. Kebahagiaannya saya ketika melihat melihat dia itu senyum gitu saja, Bu. Saya nggak ingin muluk-muluk. Pokoknya kamu harus sukses. Nggak bisa. Itu mau urusannya Allah gitu kan. Nah, yang penting anak saya bisa tersenyum, mau sekolah lagi karena dia selain terancam dikeluarkan dari sekolah, juga tidak mau belajar lagi, Bu. Gitu. Saya yakin anak-anak yang seperti itu kalau sudah nggak nyaman, Ibu, pasti dia merasa kayak, aku nggak nyaman sama guruku, aku nggak mau sekolah, Bu, males gitu. Pasti Iya, seperti iya. itu. Anak saya juga seperti Benar, itu. benar sekali, Bu. Nah, itu kita Benar. mengadakan dialog sama orang tua, kolaborasi yang jelas itu Bapak. Coba dicoba dulu Ibu, Iya, barangkali insya Allah. saran dicoba Insya dulu Allah. dari hati ke hati bersama beliau orang tua dari siswa begitu ya. Supaya ada pembelajaran juga untuk orang tua dan orang tua bisa mengerti oh anak saya seperti ini gitu. Jadi Ibu di sekolah juga bisa beribadah, bisa nyaman dan orang tuanya bahagia karena diikutkan serta dalam pembelajaran. Begitu nggak Ibu Asniati? Iya, terima kasih ya Bu ya wejangannya yang Iya, iya. ilmunya mudah-mudahan itu dapat nanti. Karena anak kami banyak 29 orang Iya satu betul. pekan. Iya. Ya, terima Nggih. kasih ya Bu. Nggih, Ibu Mudah-mudahan bisa kami Asnati. laksanakan itu nanti insya Ya Allah. silakan, moga-moga. Iya. Ya untuk selanjutnya Bapak Rizky, nggih. Betul nggih Bapak Rizky ya?
Ini Iya, betul, Pak. Pak. Ya, betul, Bu. Betul nggih? Ya. Bapak Rizky, untuk Moriko Tomonoho ini kebetulan saya menggunakan full bahasa Jawa, Pak Rizky nggih. Jadi Potomonoho-nya itu adalah bahasa khas Pekalongan, seperti bahasa Banyumas itu ada ngapak loh gitu. Tetapi kalau mau diimplementasikan untuk bahasa yang lain bisa, tapi saya butuh butuh waktu dulu untuk meregenerate lagi bahasanya ya, terutama kalau untuk aplikasinya saya rasa bisa diterapkan oleh semua guru kok, Pak. Begitu. Jadi saya membuat media itu sebetulnya saya juga melihat nih Pak, nomor satu dari anak sendiri gitu, kebutuhan anak, keminatannya sendiri. Kemudian saya melihat dari aset sekolah gitu. Yang terakhir nih Bapak Ibu, saya melihatnya itu dari kebutuhan rekomendasi rapor pendidikan Bapak Ibu. Saya harus harus menemukan poin di situ. Jadi saya nggak mau buat aplikasi dengan egonya saya sendiri lah, itu yang sering kita lakukan kan, itu ya kita egois nih, saya kepingin buat media pembelajaran dengan video, pokoknya kamu harus belajar dengan video saya ya. Lah anaknya nggak mau pakai video Pak, anaknya tuh maunya pakai poster lah, itu gimana coba. Harusnya kan beragam konten gitu, jadi kita harus harus ya capek, memang capek, tapi capeknya di awal kok Pak. Kalau kita melaksanakan dengan bahagia insya Allah nggak ada capeknya sih. Kalau iya, saya yakin sekali kalau kita ini kita happy itu. Saya juga kebetulan hobinya ngotak-atik seperti itu. Jadi senang saja Pak, nggak ada capeknya gitu. Walaupun kerjaan seabrek gitu ya. Cuma saya ngelakuinnya ya alhamdulillah gitu. Masih sehat, masih bisa tersenyum-senyum begitu. Saya inginnya seperti ini Pak. Ketika kita membuat media pembelajaran, yang penting kita harus koreksi diri dulu. Jangan egonya kita sendiri dipakai. Belum tentu anak suka dengan media yang kita gunakan gitu. Makanya pemerintah benar kok, ada keberagaman konten yang disesuaikan dengan minat siswa belajar. Jadi di dalam Moriko Tomonoho itu Bapak, saya memang sengaja di situ mencantumkan beragam konten gitu. Tapi yang sesungguhnya itu berat buat saya gitu. Terutama apa? Ketika saya membuat sesuatu hal yang berbau digital, berbau teknologi, pastilah ada hubungannya dengan kompatibel perangkat kita, gitu. Perangkat kita itu kompatibel nggak sih? Kalau misalnya saya buat dengan Blender nih, Pak Yusron mesti ngerti lah SMK. Dengan Blender, Pak Yusron, seminggu saya pakai Blender, ini sudah diinstal ulang berapa kali loh. Masalahnya saya nggak mau memaksakan diri juga. Oh, ada terobosan lagi nih Pak Rizky. Monggo Pak Rizky nanti bisa buka deh. Assembler Studio nggih. Itu paling mudah untuk augmented reality quiz, Pak. Dicoba dulu deh. Pokoknya paling mudah itu kalau di augmented reality. Kalau untuk bahasa dengan DDID AI. Wah, itu sudah terobosan yang saya rasa sangat membantu kita gitu. Misalnya ini yang paling mudah nih, nggak usah bikin-bikin apa namanya, nggak usah builder sendiri ya, nggak usah building sendiri, kita bisa pakai Canva Pak, di ID AI itu ada di Canva, tinggal digunakan kok, dipergunakan asetnya secara maksimal, tapi tujuannya baik untuk pembelajaran. Lah, Bapak SD ya. Nah, anak-anak SD itu biasanya kan sesuatu hal yang berbau kartun, apalagi kartun berbicara dan bergerak, kan seneng itu, Pak. Tetapi ingat, Pak, media pembelajaran yang digunakan dengan digital itu harus dikelola dengan manajemen kelas yang baik. Soalnya apa? Kecenderungan anak kan kalau sudah pakai HP terus nggak bisa dilepas gitu. Kita memfusikan anak supaya medianya itu disesuaikan nih dengan tahap-tahap pelaksanaan dalam manajemen kita, dalam pengelolaan kelas kita. Ada saatnya anak pakai HP, ada anak saatnya untuk berdiskusi, ada saatnya anak untuk presentasi, ada saatnya anak untuk mengapresiasikan perasaannya melalui refleksi dan lain sebagainya. Bapak harus pandai-pandai mengelola itu sehingga media yang Bapak ciptakan walaupun sederhana misalnya dengan video AI gitu ya, jadi anak-anak kayak merasa dimanusiakan. Oh, ternyata seperti ini nih belajar dengan media digital gitu, ternyata asik ya Bu gitu. Oh iya dong kayak gitu, kamu juga bisa, ayo gitu. Misalnya itu kan salah satu ekspresi Pak dalam refleksi. Nah, jadi kesimpulannya silahkan Bapak Rizky ya, dengan contoh, ini kan hanya contoh Pak Moriko Tomonoho, itu contoh saja media pembelajaran gitu yang saya gunakan beragam konten. Kita sama-sama belajar Pak ya, apa namanya, dengan keberagaman konten yang sudah tersedia dan gratis, jangan bayar, yang gratis-gratis saja gitu. Dan yang terutama sesuai
dengan kebutuhan peserta didik Bapak Rizky sendiri. Mungkin kalau Morik Tomonoho cocoknya di daerah Jawa Tengah, Pak, khususnya Pekalongan, karena memang saya membuatnya untuk sekolah saya gitu. Saya orientasinya karena kita itu kurikulumnya satuan pendidikan, maka sesuatu halnya itu dikelola sendiri oleh mandiri di satuan pendidikan masing-masing. Makanya saya orientasinya buat media pembelajaran ini ya digunakan untuk satuan pendidikan. Syukur-syukur untuk sekolah yang lain, monggo dipersilakan. Tapi ada areanya, batasan area kan tetap ada. Begitu Bapak Rizky, nggih. Untuk selanjutnya tadi pertanyaan dari Ibu Sinten, nggih. Pak Yusron. Yang terakhir dari Bu Sulistiani Oh iya, tentang pertanyaannya mohon slow diulang. Nggih, Pak. tentang slow learner tadi. Oh, yang slow learner, nggih. Oke, Pak. Ya, Ibu, untuk slow learner, nggih, Ibu ya. Tadi sebetulnya untuk slow learner itu screeningnya pertama kali kita menemukan, oh, kok anak seperti ini. Sebetulnya bukan tahu-tahu saya men-screening anak, nggih, enggak, Bu. Saya mengamati dulu. Dari tadi asesmen diagnostik non-kognitif, saya sudah punya modal, Ibu. Oh, saya mengajarnya di kelas 10 A, B, C, D misalnya seperti itu, nggih. Saya punya modal tiap-tiap anak itu mempunyai gaya belajarnya masing-masing gitu. Lah kemudian ketika saya mengadakan asesmen kognitif, ternyata anak ini mempunyai keunikan gitu. Temannya bisa mengerjakan 15 menit, kok dia 2 jam pelajaran baru selesai. Ada sesuatu hal kan pasti gitu. Lah makanya saya melakukannya screening, Ibu. Kalau slow learner itu sendiri, itu tadi Bu, nomor satu dari pengamatan fisik ya, pengamatan fisik yang saya lakukan dari anak apa namanya kesulitan belajar itu tadi dengan adanya asesmen kognitif. Itu modal kita, Ibu. Biasanya saya tahu langsung, oh, kok ini anak ada sesuatu hal nih, kenapa dia temannya bisa mengerjakan 15 sampai 20 menit, kok dia 2 jam pelajaran baru selesai. Kenapa? Kan tanda tanya. Makanya saya mengadakan screening itu karena modal itu tadi, Bu, dari asesmen kognitif ya sebetulnya. Dan di indikator asesmen kognitif itu ada beberapa hal yang di sana menurut buku panduan, gitu. Termasuknya anak kurang konsentrasi. Saya ngelihat dari ketika dia mengerjakan belajar pra pembelajaran bersama saya, dia kayak gelisah gitu, gelisah, duduknya nggak anteng, nggak fokus gitu, baca dia lagi kayak mandang kanan kiri, kayak nggak tahu apa yang dihadapi gitu. Gitu, ketika saya tanya ini, kamu sudah sampai nomor berapa gitu kan? Dia kayak lambat untuk memberikan responnya, diem gitu, diem agak lama baru respon. Gurunya nanya, padahal duduknya di depan saya persis gitu. Nah itu salah satu ciri-cirinya. Kurang lengkapnya, kurang lebihnya nanti Ibu bisa download panduan pembelajaran di sekolah inklusi Ibu. Di sana ada berbagai macam hasil apa tata cara screeningnya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan di sini. Sebentar. Nah ini. Nah, ini Ibu, yang pertama kali ya ketika kita menemui siswa dengan hambatan tertentu ya, ada jenis dan spesifikasi kelas yang akan didesain. Jadi, jenis kelas dan spesifikasi yang didesain ini yang saya temui itu ya super aktif misalnya. Berarti kan kelas tersebut tidak bisa dilakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Saya harus menyelenggarakan pembelajaran yang luar biasa. Contohnya apa? Ketika saya hanya menggunakan metode ceramah, anaknya acuh, Bu. Apaan? Gitu kayak seolah-olah seperti itu, kayak kayak nggak dengerin gurunya ngomong gitu. Maka saya melakukan sesuatu hal inovatif supaya saya bisa menarik dulu minat anak untuk belajar sama saya. Apakah anak yang super aktif itu merupakan termasuk berkebutuhan khusus? Jawabannya cerdas istimewa termasuk dalam kelasnya, Ibu. Jadi di di situ kita bisa ngelihat, oh kira-kira kelas 10-2 ini saya punya kelas 10-2, oh aktif sekali gitu. Kalau ceramah mereka pasti cepat bosan. Kemudian kayak acuh gitu loh sama gurunya itu kayak gimana gitu kayak kayak seolah-olah kok kayak kayak nggak apa kayak nggak menghargai kayak nyepelek gitu. Jadi saya harus membuat sesuatu hal yang menarik keminatan Allah ini harusnya pakai seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian penataan lingkungan fisiknya itu tadi Bapak Ibu. Jangan lupa ya untuk
untuk ini. Kemudian emosional juga ada do and action, communication and interaction itu juga penting. Terkait dengan slow learner-nya itu sendiri, salah satu ciri-cirinya seperti yang tadi setelah saya temui di lapangan ya Ibu. Satu, ketika dia ini di asesmen kognitif awal ya, asesmen pra pembelajaran gitu. Ketika dia dihadapi suatu persoalan, sebetulnya itu umum, masalahnya umum. Jadi saya nggak coba buatkan kalimat kromo inggil dengan menggunakan kata A, B, C, itu kan sudah khusus gitu ya. Tapi kalau asesmen kognitif kan apa yang kamu ketahui tentang saya? Berarti kan pakai bahasanya saja sudah umum, pakai Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang ini? Coba pengetahuannya sampai di mana? Oh, nggak ngerti kayak gitu kan. Nah, dari situ kita sudah mengetahui, oh anak ini mengalami gangguan hambatannya itu di mapel saya saja, ataukah di mapel lain juga seperti itu. Jadi ketika saya hadapi anak-anak seperti itu di lapangan, yang pertama kali yang saya lakukan adalah screening diri untuk mapel saya. Oh, anak ini ternyata mengalami hambatan lambat belajar di mapel saya. Bahasa. Apakah di pelajaran matematika juga seperti itu? Yang saya lakukan apa, Ibu? Transferring informasi dari guru yang lain yang mengajar dia. Jadi kita jangan malu untuk, Bu, kira-kira kalau anak itu di mapel Ibu bagaimana? Saya selalu menanyakan itu ke rekan-rekan dan saya kondisionalkan di sekolah saya ada komunikasi interaksi seperti itu, Ibu. Jadi kita menerima informasinya itu tidak dari sepihak dari saya saja gitu. Oh, saya punya anak slow learner nih. Loh, siapa yang screening? Burita sendiri. Jangan dong. Kita nanti menerima informasinya sepihak gitu ya. Kita juga harus jangan lelah untuk menerima informasi dari mapel lain karena kita komplek karena guru SD kan gurunya satu. Kalau SMP SMA kan gurunya banyak gitu. Ada mapel matematika, fisika. Saya minta keterangan kira-kira kalau di mapel Bapak anak ini bagaimana? Iya, Bu, memang kurang responsinya. Oh ya, oke. Jadi saya tanya guru biologinya, gimana Ibu kalau biologi di pelajaran Ibu gitu. Kalau ditanya seperti ini, memang lambat gitu, terlalu lambat dari teman-temannya. Kadang-kadang nggak nyambung jawabannya itu seperti apa. Oke, itu modal saya juga. Itu di awal itu seperti itu, Bu. Kemudian sebetulnya pelajaran disukai apa sih? Saya coba mengkomunikasikan juga dengan guru-guru yang lain. Oh, dia sukanya PJOK. Hanya PJOK saja, Wakil. Yang lainnya seperti responnya kurang. Kalau PJOK dia senang karena ini ya. Padahal gaya belajar setelah dianalisis visual gitu loh. Nah, kalau di PJOK kan dia langsung praktek, langsung diberikan kesempatan gurunya untuk mengamati, langsung mempraktekkan gitu. Nah, itu screening awal yang saya lakukan untuk slow learner-nya itu sendiri, Ibu. Tapi untuk slow learner-nya secara khusus jangan lupa secara fisik gitu, Bapak Ibu. Kalau saya belajar dari buku inklusi itu ya itu tadi kurang konsentrasi. Itu di awal pra pembelajaran saya ngamatin, tapi nggak menterlengin anaknya ya, pura-pura saya ngeliatin, tapi saya mengamati gitu. Oh, nggak konsentrasi. Kemudian kalau menjawab pertanyaan apa, jawabannya melenceng dari pertanyaan. Oh iya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ringan dijawabnya kayaknya berat sekali begitu. Pada pertanyaan ringan seperti tadi saya sudah mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang bola gitu. Tapi jawabannya kayaknya kok menurut dia itu berat sekali. Kayak nggak bisa untuk menjawab itu, menjelaskan. Walaupun saya guru bahasa Jawa di asesmen kognitif tidak melulu saya menggunakan bahasa Jawa, gitu, Bu. Saya diajarkan untuk jangan terpaku oleh esensi materi sebelum pelaksanaan pembelajaran itu bermula karena pra pembelajaran itu kan gitu. Kamu harus meneliti dulu lah. Itu yang pegangan saya di situ gitu. Jadi ketika saya melaksanakan pra pembelajaran, saya men-screening anak, oh kok pertanyaan bahasa Indonesia saya ringan, apa yang kamu ketahui tentang ini? Dia nggak mampu untuk menjawab gitu. Malah kadang-kadang pandangan matanya ke sana dan kemari, kayak nggak dikonsentrasi gitu. Kemudian berjalan satu kali pertemuan ternyata benar begitu. Setelah saya amati anak tersebut, dia memang tidak konsentrasi sama sekali itu. Kalau diajarkan teman yang lain mendengarkan, dia seperti pandangan matanya ke sana, ke sini gitu. Itu awal dari fisiknya seperti itu. Kemudian dari asesmen itu tadi ya, memang hasilnya setelah saya melakukan asesmen kognitif, ya di bawah rata-rata sekali itu untuk mapel saya loh. Tapi untuk mapel yang lain, seperti aspek yang lain kecuali PJOK ya, kalau PJOK kan dia minat.
dia juga di standar di bawah rata-rata. Jadi kesimpulannya Ibu untuk menentukan indikasi anak itu mengalami hambatan belajar atau tidak, mengalami kesulitan belajar, yang nomor satu memang di awal proses screening itu sangat penting supaya pengajar seperti saya ya terhadap anak saya itu tahu, oh anak ini mengalami hambatan belajar nih di mapel saya gitu. Tapi saya juga harus berkolaborasi dengan guru lain agar datanya lebih akurat. Saya kira itu nggih untuk Ibu Sulistiani nggih. Mohon Mungkin maaf, ada. untuk ini Bu, apa namanya, agar kita lebih paham dan Mm-mm. bisa intervensi berikutnya, Ya. itu kira-kira maksudnya kita dapat ilmu itu belajarnya kemana gitu. Oh iya iya Dan iya kalau lupa saya. misalkan kita membaca itu kan Betul betul. banyak ragamnya seperti itu ya. Oke iya iya betul. Saya lupa. Intinya itu kita kan belajarnya itu ada gurunya, maksudnya itu Oh nggih betul. jelas gitu ya. Kalau Ya. selama ini kan insya Allah ya sudah kita kalau jam-jam sudah selesai semua mengajar itu pasti yang kita diskusikan hanya siswa gitu ya. Jadi Mm-mm. masing-masing kelas itu pasti ada siswa yang menurut kita itu masalah dalam tanda kutip, dalam artian kita kok ini anak ini berbeda pasti kita diskusikan karena Mm-mm. tiap-tiap mapel ini oh ternyata anak ini pasti seperti itu. Cuma kadang-kadang kita untuk kemudian anak ini sebenarnya sampai dikategorikan seperti apa, terus kita Oh ya. intervensinya bagaimana itu yang kadang-kadang Mm. itu eh ya ya sudah ya buntu buntu dalam artian mungkin bisa bisa kadang ya sukses, kadang ya mungkin masih belum belum maksimal gitu. Ya. Sebetulnya saya jawab nggih Bu, nggih izin jawab. Sebetulnya untuk pendidikannya kita melalui SIM PKB pendidikan anak dalam kategori kesulitan belajar sudah diselenggarakan nggih. Nggih Pak Itu Haji betul nggih. sih. Iya. Anak kita belajar kemarin juga saya sempat ikut, cuma ya Oh masih nggih. masih kulit-kulit saja kan Bu itu kan belajar kesulitan membaca, menulis dan berhitung. Hmm. Anak kesulitan belajar secara umum. Hanya poin Iya. itu saja dan itu pun hanya kulit-kulitnya saja. Hmm. Ya, untuk pendidikan yang inklusi sendiri sebetulnya di apa namanya SIM belajar itu ada Ibu karena saya mengikutinya sudah dua tahap, udah insya Allah udah lulus gitu. Dan itu memang yang merekomendasikan kepala sekolah sendiri. Jadi kita tidak bisa meminta Pak saya diikutkan kalau di SMA nggih, itu rekomen kepala sekolah. Tapi kalau Ibu menginginkan untuk mengikuti pendidikan, saya kira kalau misalnya kepala sekolah mengizinkan dan memang waktu pendidikannya itu diselenggarakan oleh pemerintah, saya kira Ibu bisa kok. Kemudian ini Bu, ada micro teaching itu untuk inklusi di SIM PKB silahkan dilihat micro teaching inklusi gitu. Tapi kendalanya kita harus lulus TOEFL-nya dulu karena pengajarnya asing gitu ya. Untuk pemerintah, Mikropondensial itu nggih. ya betul untuk mikro, Ada syarat betul. umur apa Ya itu betul tidak sekali. melampaui saja melewati ambang batas. Ibu ngikut pendidikan inklusi tahun berapa Ibu? Enggak ikut. Oh, enggak ikut Enggak ya. ikut, cuma kami di sekolah sering menemui seperti itu. Oh iya, Cuma yang karena terakhir seringnya saya ya. ikuti itu Hmm. yang Bintek AKB itu. Oh iya, lain Dan ya. belajar Kemendikbudristek itu yang eh, bulan bulan apa itu ya Juli Agustus Ya, ya Juli Agustus kalau tidak salah itu. ya. Jadi Kalau tertarik untuk karena oh ya. setiap angkatan tuh pasti ada anak-anak seperti itu pasti ada. Iya betul sekali. Apalagi kita sekolah kan tidak boleh menolak anak ya. Ye, Ya betul. justru malah itu tantangan tersendiri Anak bagi Betul. istimewa ya Bu ya. Iya betul sekali. Anak ya. Disebut dengan istimewa anak itu pasti istimewa. Itu betul betul tanggung jawab sekali. kita bersama juga. Kalau kita Heeh. khawatirnya kan kita tidak mampu memaksimalkan apa yang Ah dipunya. iya. Padahal Jadi sebenarnya beban juga sama kita nak ada Bu ya. potensi lain Ya. yang sebenarnya itu unggul, tapi kita tidak mampu membaca. Kita khawatir Iya. di situ. Ya Ibu, ada beberapa kategori kalau berdasarkan buku panduan itu ya ada kategori rendah, sedang sampai yang berat. Kalau yang berat, tentu kalau sekolah inklusi seperti kita tidak mampu menangani ya kita jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan diri. Artinya seperti itu ya. Saya punya nih anak berkebutuhan khusus sangat berat. Berarti indikasinya bukan slow learner lagi Ibu, tetapi sudah apa namanya lamban ya, lamban ya.
bukan kesulitan belajar lagi, berarti kan lamban ya. Ada kategori inklusi seperti itu. Nah, kita secara SDM kan belum siap itu, walaupun pemerintah kamu tidak boleh menolak. Tapi kita kan boleh mengajukan, karena yang berhak untuk mendidik anak tersebut ada lembaganya sendiri, apa SLB kan ada gitu. Jadi enggak, jangan kayak saya Bu, beberapa tahun yang lalu saya kedatangan siswa berhambatan khusus ini apa namanya, tunagrahita begitu. Nah, fasilitas sekolah saya belum sampai ke sana. Apakah saya, loh, sekolah kan nggak boleh nolak, Bu? Iya, tapi fasilitas sekolah secara aset belum memadai. Terus kita berhak begitu menolak, bukan menolak, tetapi mengarahkan supaya anak mendapatkan pendidikan yang memang tepat untuk dia. Dikhawatirkan apa? Kalau nanti belajar di sekolah saya, pendidiknya nomor satu, pendidiknya tidak siap. Nomor dua, fasilitas sekolah tidak mendukung. Akibatnya apa? Kan kasihan anaknya. Jadi, nah alhamdulillah melalui guru BK kami bisa meyakinkan orang tua tersebut kalau misalnya dipaksakan bersekolah di sekolah saya tidak apa-apa. Tetapi konsekuensinya seperti ini A, B, C, D. Jadi orang tua menyadari dan tidak merasa seperti oh saya anaknya kok ditolak begitu. Dan kita karena saya di bawah naungan cabang dinas, saya komunikasikan juga pihak sekolah dengan cabang dinas. Bapak, Ibu, ada anak dengan jalur zonasi, tetapi punya kebutuhan khusus ini dan kita belum siap secara aset dan tendik. Oh nggak apa-apa, nanti tangguhkan diarahkan ke SLP. Gitu Ibu, itu salah satu yang kategori berat nggih. Saya kira ada lembaga yang memang menangani itu. Jadi tolong komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak sekolah, apakah tendiknya, pendidiknya siap untuk menerima anak tersebut. Kemudian yang kedua, apakah aset sekolahnya siap untuk belajar anak tersebut? Artinya apa? Misalnya seperti tadi tunagrahita. Misalnya ini. Tapi sekolah nggak siap gitu. Lantar bagaimana? Misalnya seperti itu ya. Misalnya anak lumpuh nih Bapak Ibu, maaf ya. Lumpuh, dia kan pakai kursi roda. Tetapi aset sekolah tidak ada akses untuk anak tersebut. Misalnya koridornya aman untuk dia. Dia kan kebutuhan di toilet juga penting, tersedia juga tidak untuk dia. Nanti kalau misalnya anak tersebut celaka di sekolah kan kita juga yang harus bertanggung jawab. Itu saran dari pengajar saya Ibu, tapi sudah saya terapkan dan dinas pendidikan tidak lantas ngeklaim kita tidak mau menerima ya, karena memang kita secara aset dan secara tendik SDM kan belum mampu untuk mengarahkan ke situ untuk membimbing anak tersebut. Kemudian untuk kategori sedang sampai ringan itu Ibu, karena yang saya alami di sekolah saya, alhamdulillah tidak ya kebutuhan khusus yang parah begitu ya, kalau berat gitu ya, kalau parah berat kan sudah di SLP. Tapi saya menerima anak berkebutuhan khusus yang alhamdulillah sampai dengan detik ini dari tahun 2022 itu yang sedang sampai ringan. Artinya apa? Secara pembelajaran kita masih bisa mendidik dia gitu. Sampai selesai gitu. Ini sabar-sabarnya kita Ibu. Untuk selalu learner insya Allah kalau misalnya kita itu mampu kolaborasi, Ibu dengan rekan sejawat, ini ada anak, penting itu Bu, penting untuk disosialisasikan kepada semua dewan guru bahwa kita mempunyai anak berkebutuhan khusus dengan hambatan gangguan belajar sedang misalnya ya, berada di kelas misalnya nih 10.1 atas nama Randy Pratama begitu ya, dengan gangguan ini. Silakan Bapak Ibu yang mengajar di kelas tersebut senantiasa untuk mengerti dan memahami kebutuhan anak itu. Insya Allah guru-gurunya juga memahami, oh jebule ada anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi dia akan memperlakukannya juga dengan adaptif juga, tidak dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Jadi harus bisa mengadaptasikan dengan kondisi anak itu seperti itu. Bagaimana Ibu? Gitu cukup, matur suwun. Oke, sami-sami Ibu. Eh, Bagaimana Pak Yusron? Ini ada pertanyaan lewat chat juga kayaknya. Enggak. Ibu, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada orang tua yang masih denial tentang kondisi anak yang terintimidasi memerlukan asesmen? Ah, ini dia. ADHD ya pada anak tersebut. Oh, nggih. Tidak mudah memang ya kalau misalnya kita ngeklaim anaknya ibu kebutuhan khusus nih, siapa orang tua yang mau seperti itu kan? Oh, jengkel lah.
Gini Ibu, kita Emosian nanti Mama. oh jelas Bu, jelas. Saya menghadapi kayak gitu ya, ya gitulah pokoknya saya hadapi. Tapi begini Ibu, kita sebagai manajer sekolah juga harus mengerti ya. Jadi anak tersebut, misalnya anak Ibu nih gitu ya, dengan guru BK-nya karena yang menguasai bahasa komunikasi konseling itu tentu guru BK Ibu. Kalau seperti saya guru biasa itu kadang masih muncul emosinya kan kurang kontrol ya. Kalau guru BK kan diajarkan untuk konseling baik dengan gurunya, dengan siswa, orang tua gitu. Jadi kita memberikan apa namanya modal kepada guru BK. Bapak Ibu guru BK ini ada siswa terindikasi gangguan khusus misalnya slow learner gitu ya. Kita harus mengkomunikasikan dengan orang tua gitu. Nah, kita merekrut itu dengan ACC kepala sekolah Bapak Ibu. Kalau ACC kepala sekolah tidak dikantongin ya jangan. Nanti malahan kita yang kena bumerang sendiri. Makanya dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah ya yang memberikan restu juga kita harus memberikan apa namanya pengertian dulu, pemahaman kepada kepala sekolah. Memang berat apa yang menjadi tanggung jawab guru inklusi itu. Beratnya eh, di di moral, Bu. Kalau kita menginformasikan kepada orang tua, Bu, anak ibu lambat dalam ini, oh pasti emosi, nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita punya modal, Bapak, Ibu, setelah dilakukan asesmen di SMA, seperti ini dan seperti ini. Kemudian apa yang saya lakukan, Ibu? Saya melakukan analisis intake dia dari SMP, Bapak Ibu. Jadi nilai dia dianalisis, kita meminta informasi dari sekolah sebelumnya, apakah benar anak ini, seperti ini, gitu ya. Kita menjalin kolaborasi dengan sekolah SMP, SMP dia asal, gitu ya. Setelah kita mendapatkan informasi, kita susun strategi nih, bagaimana kesiapan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Tetapi, alhamdulillah dari bahasa hati ke hati yang jelas tidak ngeklaim, Bapak, Ibu, anaknya kebutuhan khusus nih. Enggak seperti itu bahasanya Bapak Ibu. Jadi bahasanya ya bahasa-bahasa jurnalistik lah gitu. Bahasa-bahasa yang sekiranya tidak membuat orang lain itu kecewa. Misalnya Bapak Ibu anak putri apa putranya ini ya agak kurang di sini-sini gitu. Bagaimana Bapak Ibu sudah memahami? Oh, alhamdulillah ternyata paham ya. Memang anak saya di SMP juga rankingnya paling rendah sendiri begitu. Oh ya sudah kalau Bapak Ibunya paham ya alhamdulillah. Tapi kalau belum berusaha untuk melakukan pendekatan gitu. Pendekatannya seperti itu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya mampu diterima oleh mereka. Yang jelas kalau saya menyadari diri nih Bu, saya seorang guru biasa, bukan guru konseling. Nah, saya menyerahkan ini berkolaborasi dengan guru BK menganalisis gitu ya, intake dia di SMP, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang terkait dengan anak tersebut. Setelah mendapatkan informasi, barulah dipanggil orang tuanya bersama kepala sekolah. Jadi di situ terjadi penggodokan komunikasi gitu. Nanti dihasilkannya seperti apa? Yang jelas saya saran Bapak Ibu jangan bertindak sendirian. Kalau bertindak sendiri ya nanti bumerang. Gitu. Jadi tetap harus merangkul pihak-pihak yang terkait seperti kepala sekolah dan guru BK itu penting kalau untuk guru seperti saya loh ya, guru mapel seperti saya. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain barangkali? Silakan Bu Susianti. Oh, Bu Raise hand. Susianti, silahkan. Iya, terima kasih banyak, Bu. Maaf, Bu, Ya. nggak bisa buka kameranya karena cuacanya nggak bagus di sini. Oke. Begini, Bu. Saya kan punya siswa, sekarang udah kelas 6. Ya. Jadi dulu dari kelas 1, waktu dia masuk, sudah ada juga kelihatan kelainannya gitu kan. Kemudian kita dari kelas 2 juga begitu. Lalu kita ada COVID namanya. Kemudian anak kita baru sekolah lagi kembali, dia di kelas 5 ya. Ya. Nah, kemudian di kelas 5 itu kita coba apa? Di kelas 4 dia belajar lagi itu nggak sampai 2 semester, 1 semester cuma bertatap muka ya Bu ya. Nah di sana juga ditemukan anak ini masih belum, dia bisa baca tapi tidak bisa memahami. Kemudian dia bisa menulis, tapi dia menulis itu mencontoh begitu. Nah kalau dia disuruh menulis sendiri nggak bisa dia, bahkan menulis namanya sendiri dia nggak mampu. Tapi kalau dia menyalin tulisan bagus tulisannya. Nah, jadi waktu itu sudah disarankan pada orang tuanya untuk untuk dites kemampuannya, apa nama lembaganya lupa saya, Bu. Ya. Jadi ada lembaganya yang khusus untuk mengetes anak itu termasuk inklusi atau tidak. Nah, setelah di kelas 5, itu guru yang ngajar di kelasnya nggak mau Bu menerima.
Ini anak nggak pantas di kelas saya katanya. Jadi nggak mau dia nerima, ditumpangkan lagi ke kelas 4. Nah, di sana marah orang tuanya. Akhirnya disarankan untuk ngikuti tes itu, Bu. Kita butuh antrian, jadi lama ngantrinya. Jadi setelah antri baru udah 1,5 tahun mendaftar, baru dapat giliran dites. Nah, setelah dites, memang di sana disarankan agar anaknya bersekolah di sekolah khusus, begitu. Mungkin kita sebutnya SLB ya, Bu ya. Ya. Nah, tapi orang tuanya nggak terima gitu. Katanya keturunannya nggak ada yang bodoh seperti itu, katanya kan. Dan memang anaknya sudah kelas 6 sekarang, Bu. Karena memang naik itu karena sistem ya. Sistemnya kita dari Dinas Pendidikan itu memang tidak boleh meninggalkan siswa. Nah, sekarang dia sudah duduk di kelas 6. Dan kenyataannya dia masih belum mampu. Tidak mampu sama sekali. Bahkan sudah diberikan pembelajaran yang setingkat dengan kelas 1 pun dia masih belum mampu. Bahkan untuk berhitung tanpa alat bantu pun dia tidak bisa. Dan itu pun kalau dia bisa hanya 1 sampai 10. Nah, sekarang ini kita lagi bingung, Bu, bagaimana. Sedangkan dia tidak bisa duduk diam dalam belajar. Ya. Dia termasuk anak yang hiperaktif yang selalu bergerak begitu. Dan Ya. dia punya kebiasaan mengganggu teman. Kemudian dia selalu membawa bekal dan memakannya saat belajar begitu. Saat semua teman-temannya. Nah, sampai sekarang saya juga sudah ikut, Bu, kemarin ini kegiatan yang dilaksanakan oleh oleh kementerian ya, Bu ya, yang AKB itu, Bu, anak kesulitan belajar. Nge-freeze Nah, saya kali sudah ya. coba terapkan sama dia, masih belum temu, Bu, solusinya sampai sekarang begitu. Jadi bagaimana itu, Bu, kira-kira menurut Ibu? Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah larut juga. Terima Eh, kasih, Pak. Oh ya. Bu Rita bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Susi tadi terkait dengan kendala Ya. yang Oke. Ya, izin menjawab nggih Bu Susianti ya. Kalau dari pengalaman, buku panduan inklusi gitu ya, langkah yang diterapkan oleh Ibu Susi saya yakin mungkin langkah-langkah yang terbaik yang diselenggarakan oleh SD-nya Ibu Susi sendiri. Tetapi cobalah untuk berkolaborasi dengan mendatangkan guru SLB ke sekolah ya. Jadi guru SLB akan lebih mengetahui apalagi yang bersangkutan sudah kelas 6 SD di posisi D. Jadi menentukan kelulusannya itu kan menjadi sesuatu hal yang krusial sekali. Jangan sampai kita salah untuk menentukan kriteria berdasarkan satuan pendidikan kita sendiri. Tetapi jangan lupa untuk berpedoman kepada kriteria kelulusan dari satuan pendidikan itu sendiri. Kita punya kriteria ini kalau di sekolah umum seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan cobalah untuk mendatangkan guru SLB terlebih dahulu, Ibu. Tentunya guru SLB lebih memahami siswa tersebut. Jangan dihandle sendiri. Kalau dihandle sendiri, ini kebutuhannya sudah kategorinya sudah tinggi itu ya, sudah parah begitu, sudah berat, maaf, sudah berat dan kita tidak bisa itu untuk menghandle dengan tenaga SDM yang seperti sekarang ini gitu. Jadi kita butuh kolaborasi dengan SLB. Saya mendapatkan saran ini juga ketika juga ada pertanyaan di kelas saya ya untuk inklusi. Kalau misalnya SDM-nya itu belum memenuhi kriteria untuk penanganan anak berkebutuhan khusus, misalnya hiperaktif, ya kita jangan ngoyo, apa ya bahasa Indonesia ngoyo itu memaksakan diri begitu ya. Tetapi kita kalau misalnya orang tuanya masih tidak terima, bagaimana caranya mendatangkan guru SLB gitu. Di situ sebagai guru bantu. Guru bantu artinya kalau SLB itu diselenggarakan gitu ya Bu, dia mempunyai waktu untuk istimewa di sekolah inklusi. Dan itu sudah ada peraturannya bahwa kita bisa meminta bantuan guru SLB yang didatangkan dari SLB langsung untuk bekerja sama di sekolah inklusi Ibu. Jadi di sekolah inklusi itu tidak berdiri sendiri dan harus gurunya ya yang mengajar, tetapi bisa dengan kolaborasi itu. Nah, persoalan pelik yang seperti ini, Ibu, saya kira ada baiknya Ibu berkomunikasi dengan jajaran yang terkait, Ibu, nggih. Misalnya ada jajaran manajerial sekolah, ada pengawas sekolah, kemudian ada dinas pendidikan dasar itu kalau kalau kita kan Capdin ya, cabang dinas. Kalau di kabupaten itu kan ada dinas pendidikan yang terkait gitu. Jadi jangan berdiri sendiri, apalagi untuk menentukan ini sudah di ambang batas kelulusan anak. Ada kiranya kita harus melakukan langkah yang lebih cepat gitu, karena ini sudah semester 1, sudah mau bulan
Desember sebentar lagi tentunya anak kan ini masuk ke semester 2 nggih, dan sebentar lagi harus menghadapi kelulusan ujian begitu. Jadi kita harus cepat secara dini itu melakukan kerjasama itu Ibu. Yang nomor satu tentunya saya akan mengulang lagi nggih, kita bisa kerjasama komunikasikan dulu ke pihak manajerial sekolah internal, hasilnya seperti apa silahkan nanti bekerja sama dengan pengawas sekolah. Kalau sudah pengawas sekolah, kalau di saya harus tetap lapor ke cabang dinas saya gitu. Karena enggak mungkin saya ke provinsi, makanya kalau di SD dan SMP kan ada dinas pendidikan yang terkait gitu ya. Jadi harus komunikasikan itu Ibu. Tentunya mereka mempunyai langkah kalau memang enggak harus diluluskan, nggih monggo, tetapi ada aspek atau kriteria-kriteria tertentu. Biasanya Ibu, kalau misalnya hasil dari analisis lembaga apa namanya IQ ya, kalau misalnya dulu anak saya itu saya teskan di lembaga IQ gitu kan keluar itu nilainya ya. Ijazah anak yang kategori seperti itu tuh lain Ibu nanti ya. Itu juga saya dapatkan dari pendidikan saya juga tidak bisa memang disamakan. Kita sudah tahu nih anak berkebutuhan khusus kategorinya apa namanya berat gitu ya. Dia bisa nggak sih ijazahnya disamakan dengan anak lain? Kalau informasi kemarin tidak. Jadi ada ijazah tersendiri untuk anak tersebut begitu. Nah itu memerlukan kerjasama Ibu. Jadi pihak sekolah ya apa tidak bisa berjalan sendiri tidak bisa. Jadi harus menggandeng pihak-pihak terkait supaya nanti ketika kita meluluskan anak tersebut memang sesuai dengan kebutuhannya, memang sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu Ibu nggih. Jadi untuk masalah yang seperti ini sekiranya kita harus gerakannya harus lebih cepat dan melakukan kolaborasi-kolaborasi tersebut. Begitu Ibu Susianti? Baik, Bu. Insya Allah nanti saya cobakan. Ya, Terima kasih sarannya, Bu. ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersemangat, yang sudah aktif dalam kegiatan malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah lumayan malam ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bu Rita, dan semoga rekan-rekan semua juga sudah bisa memetik manfaat dan hikmah dari apa yang sudah kita perbincangkan. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari narasumber. Kami persilakan Bu Rita. Ya Ibu, ada sedikit puisi nanti bilang cakep boleh nggih? Oke. Jalan-jalan malam hari. Oh, Cakep. cakep. Tak terasa sampai pagi. Cakep. Cakep. Mungkin cukup pertemuan kali ini. Cakep. Kita sambung kembali. Sugeng istirahat Bapak Ibu. Amin, amin. Mudah-mudahan ada ketemu Amin. lagi di lain waktu Sama-sama. ya Bu Rita ya. Nggih. Terima Sehat-sehat kasih Ibu. ilmunya ya Bu Rita. Terima kasih Sama-sama. ilmunya, Bu. Sudah berbagi dengan Sama-sama. kami. Nggih. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mundurkan diri lagi ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan bagi yang sudah selesai mengisi daftar hadir dan mengecek kehadiran bisa meninggalkan ruangan. Bagi yang masih bermasalah nanti akan coba kami bantu. Terima kasih. Ini ada beberapa kami coba share screen terlebih dahulu. Oke. Ini Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu karena dengan akun Google biasa nanti tidak bisa mendownload. Jadi untuk mendownload harus pakai akun Belajar ID dan nanti bisa Bapak Ibu unduh langsung, kemudian bisa Bapak Ibu save. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan saja di Google Chrome SID Web Kosim. Saya contohkan SID Web Kosim. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke microsite kami. Kemudian microsite tersebut Bapak Ibu bisa langsung untuk menuju ke halaman Google Drive. Silakan Bapak Ibu untuk bisa melihat bagaimana perkembangannya dan nanti Bapak Ibu bisa mengambil sertifikat tersebut pada bagian sertifikat implementasi MORI. Nah, ini langsung menuju Google Drive.
Dan di sana sudah ada file dengan nama dan asal sekolah. Sudah kami generate nama dan asal sekolah.